Sutra Teratai yang menakjubkan bab 19 jasa kebajikan dari Guru Dharma. Swin Fasyang Sutra Teratai episode 1697. Memasuki pintu Dharma ini bagaikan menegu amerta. Lidah menjadikan rasa sebagai kondisi pendukung dan memunculkan kesadaran pengecapan. Kesadaran pengecapan muncul dengan bergantung pada akar lidah. Akar lidah dikarenakan adanya kesadaran pengecapan, makanya dapat mengecap rasa. Akar lidah dikarenakan mampu bersentuhan dengan segala rasa, maka lidah dapat merasakan manis ataupun pahit. Ini dinamakan kesadaran pengecapan. Membaca ini terasa dangkal, semua ini kita gunakan setiap hari. Setiap hari menggunakannya, setelah membaca catatan ini apakah kita tahu atau tidak? Memahaminya tidak? Lidah, yaitu lidah menjadikan rasa sebagai kondisi pendukung dan memunculkan kesadaran pengecapan. Akar indera lidah berada di dalam mulut kita. Sebenarnya akar indera lidah berfungsi untuk apa? Fungsi dan kegunaannya adalah untuk mengetahui rasa manis, asin, pahit, pedas. Harus mengetahui berbagai rasa, rasa inilah sebagai kondisi pendukung. Dengan adanya rasa ini sebagai kondisi pendukung, benda ini dikulum di dalam mulut. Kenapa ini begitu pedas? Kenapa begitu asin? Pedas, asin, manis, sepat, semua ini menggunakan mata. Melihat tidak akan tahu, telinga juga tidak dapat mendengarkannya, hanya bisa menggunakan mulut. Untuk mencicipi dan mengecapnya, manis, asin, pedas, pahit, pedas, panas, itulah hasilnya di lidah. Ini sangat sensitif. Begitu pahit. Jadi rasa pahit ini adalah kondisi pendukung. Jika tidak begitu, lidah di dalam mulut, benda di luar mulut tidak mampu mengetahui benda apa itu. Dengan memasukkan benda ini ke dalam mulut, barulah menyadari bahwa benda ini rasanya pahit. Jika kita bisa memahami dengan jelas, setiap kali kita makan, membuka mulut dan menggoyangkan lidah, benda dimasukkan ke dalam mulut, rasa seperti apa? Hanya dengan memakannya sendiri akan tahu. Jadi, kesadaran pengecapan muncul dengan bergantung pada akar lidah. Karena ada benda ini, kita mengecapnya di dalam mulut. Karena memiliki kesadaran dari akar indera lidah, saraf lidah ini membedakannya sebagai rasa pahit. Jadi fungsi lidah adalah untuk kesadaran. Jika tidak ada lidah untuk membedakan, sesuatu yang sama dimasukkan ke dalam mulut, kita tetap tidak dapat mengetahuinya. Bukan hanya karena bentuk fisiknya, yaitu lidah terbentuk seperti ini. Maka dia memiliki fungsi. Lidah juga memerlukan kesadaran, yaitu perasaan atau sensasi. Karena adanya sensasi ini, kita bisa mengetahui rasa pahit, karena sensasi adalah kemampuan bawaan. Oleh karena itu, fungsi lidah memungkinkan kita merasakan sesuatu. Jika kita kehilangan kemampuan itu, yaitu lidah sebagai indera untuk merasakan, kita tidak akan tahu apakah sesuatu itu pahit, asam, asin, hambar, panas atau dingin. Kita tidak akan tahu apapun, jadi mengetahui ini adalah sebuah kesadaran. Akal lidah dikarenakan adanya kesadaran pengecapan, makanya dapat mengecap rasa. Akal lidah ini adalah sepotong lidah, memiliki fungsi ini karena adanya kesadaran. Karena itu kita bisa mencicipi sesuatu. Kita bisa mencoba dengan menggunakan lidah untuk mencicipinya terlebih dahulu. Hanya melalui lidah yang mencicipi dan menyentuhnya, kita bisa tahu bahwa itu adalah obat yang pahit. Jika Anda hanya meletakkannya di samping dan dengan lidah yang merasakan sehingga kita tahu ini benda pahit yang ada di sini. Lidahlah yang mengetahuinya, pipi tidak akan tahu. Jadi apakah yang membuat lidah mengetahui sesuatu? Itu adalah kesadaran. Kesadaran inilah yang mengetahui. Jadi akar lidah dikarenakan mampu bersentuhan dengan segala rasa, maka akar lidah dapat membedakan berbagai rasa. Begitu banyak rasa yang berbeda, itu mampu membedakan antara rasa manis dan pahit.
Ini dinamakan kesadaran pengecapan. Jadi, lidah dapat merasakan manis ataupun pahit. Ini dinamakan kesadaran pengecapan. Baik itu asin, manis, pahit, atau sepat. Kita hanya bisa mengatakannya dengan menggunakan akar lidah kita. Namun dia membutuhkan kesadaran untuk membedakan rasa tersebut. Lidah memiliki fungsinya sendiri, tetapi tetap memerlukan kemampuan batin yang baik. Sebelumnya kita telah membahas tentang indera penciuman yaitu hidung yang memiliki 800 kebajikan. Kita sudah membahasnya cukup panjang dan kita sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan pembahasan tentang akar lidah. Apa yang telah kita sampaikan tadi, tolong diingat dengan sungguh-sungguh, sehingga kita dapat menghubungkannya dengan bait sutra sebelumnya. Para bagawan berada di mana-mana dan dihormati oleh semuanya. Dikarenakan menaruh ibah pada semua makhluk, mereka mengajarkan dharma dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Para makhluk di hadapan Sang Buddha setelah mendengarkan sutra, semuanya bersukacita dan membina diri sesuai dharma. Dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Meski belum memperoleh hidung dari dharma tanpa kebocoran bodhisattva, orang yang menegakkan sutra ini telah terlebih dahulu akan memperoleh hidung dengan karakter ini. Sutra Teratai bab 19 Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Penggalan sutra ini telah kita bahas sebelumnya, jadi kita harus bersungguh hati memahaminya. Ini adalah jasa kebajikan dari hidung. Hidung memiliki fungsinya. Selanjutnya, lidah memiliki fungsi sebagai lidah. Jasa kebajikan dari lidah lebih besar dibandingkan dengan jasa kebajikan hidung. Kita harus sepenuh hati mendengarkan. Selanjutnya, satatatam smita byukta. Sekiranya seorang pria berbudi atau seorang wanita berbudi menerima dan menegakkan sutra ini, baik membaca, melafalkan, menjelaskannya kepada orang lain atau menyalinya, orang itu akan memperoleh 1200 jasa kebajikan dari lidah. Sutra Teratai bab 19 Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Sebelumnya adalah syair, sekarang mulai menggunakan prosa untuk membahasnya. Pertama dari bagian ini ingin menunjukkan pada kita yaitu fungsi dari akar lidah. Jadi prosa ini menyampaikan maksud dari sutra. Pertama mengungkapkan fungsi dari akar lidah, kemudian mengungkapkan terampil dalam membabarkan dharma, sehingga banyak orang akan mendengarkan, menerima dan memuliakannya. Lidah mampu membicarakan prinsip yang sempurna daripada realitas sejati dalam segala fenomena. Itu sebabnya memiliki kebajikan ini. Ada 1200 pahala kebajikan. Pertama kita pahami dulu apa yang dilakukan lidah dan apa fungsinya. Lidah memungkinkan kita merasakan asin, pahit, manis, sepat, dan pedas. Ketika kita makan 3 kali sehari, menunjukkan kepada kita fungsi dari lidah. Selanjutnya dalam paragraf berikut dijelaskan bahwa lidah juga memiliki kemampuan menyampaikan dharma. Untuk bisa menyampaikan dharma juga bergantung pada lidah. Jadi banyak orang akan mendengarkan, menerima, dan memuliakannya. Naskah sutra ini membantu kita memahami hal ini. Lidah mampu membicarakan prinsip yang sempurna daripada realitas sejati dalam segala fenomena. Oleh karena itu ada 1200 pahala kebajikan. Jadi lidah memiliki pahala kebajikan besar karena memungkinkan kita untuk berbicara, mengekspresikan diri kita dengan terampil dan menyeluruh. Maka lidah memiliki pahala kebajikan besar. Sedangkan akar indera hidung hanya memiliki kebajikan untuk memahami, sehingga tidak terlalu bermanfaat. Namun melalui hidung penciuman dapat membantu memahami kondisi di sekitar kita, semua prinsip di dalamnya dan lainnya. Tentang prinsip yang mendalam ini berhubungan dengan kondisi yang dirasakan oleh hidung, yang membuat kita memahami melalui akar indera hidung kita. Berharap kita semua dapat memahami berbagai prinsip melalui akar indera hidung kita. Kita telah menghabiskan waktu yang cukup panjang membahas sekarang apa saja 1200 pahala kebajikan dari akar indera lidah. Mari kita selalu mendengarkan dengan sabar. Naskah sutra berikutnya menjelaskan,
Apakah sesuatu bagus atau buruk, lezat atau tidak lezat, pahit atau getir, pada akar lidahnya semuanya berubah menjadi rasa istimewa. Bagaikan amerta surgawi, tiada yang tidak terasa lezat. Sutra Teratai bab 19 Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Penggalan sutra ini sangat sederhana, mari kita pahami sekilas. Apakah sesuatu bagus atau buruk, lezat atau tidak lezat, pahit atau getir, maksudnya adalah benda dimasukkan ke dalam mulut. Coba memakannya, ini sangat segar ya. Hanya ini sangat tidak enak. Baik itu yang segar ataupun yang menjijikkan, sudah berasa asam, sangat tidak enak dimakan, sudah buruk, ataupun benda yang sangat manis dan enak, merasa sukacita saat memakannya, ini adalah lezat atau rasa buruk. Rasa yang tidak disukai dan sangat disukai. Saat memakannya sangat jelas. Rasa saat memakan sesuatu, apakah sesuatu bagus atau buruk, lezat atau tidak lezat, pahit atau getir, apakah segar atau menjijikkan, lezat atau rasa buruk. Rasa pahit dan getir bagi orang yang tidak suka memakannya akan terasa pahit dan getir, walaupun sebetulnya adalah lezat. Makanya rasa pahit dan getir bagi orang yang tidak suka memakannya akan terasa pahit dan getir, walau sebetulnya adalah lezat. Jadi bahan-bahan ini adalah tidak enak untuk dimakan, yaitu saya sama sekali tidak menyukainya. Biarpun rasanya enak ataupun tidak enak, saya tidak suka memakannya. Ini adalah terasa pahit dan kasar. Bahan-bahan ini jika saya suka memakannya, yang pahit saya juga merasakannya sangat bagus. Jika saya tidak menyukainya, berarti itu rasanya manis, saya tidak menyukainya. Dengan prinsip kebenaran yang sama. Makanya akan terasa pahit dan getir walaupun sebetulnya adalah lezat. Jikalau itu adalah yang saya sukai, walaupun terasa pahit, saya juga akan merasa bahwa ini adalah rasa yang sangat enak ketika memakannya dan akan sangat menyukainya. Berikutnya mengatakan bahwa pada akar lidahnya semuanya berubah menjadi rasa istimewa yang terasa sangat pahit. Saya justru menyukai makanan rasa pahit yang seperti itu. Banyak orang yang tidak suka makan pare, namun malah saya sangat suka makan pare. Sangat banyak sayuran, ada orang yang sayur seperti ini saya sangat takut dan tidak suka. Kamu tidak menyukainya, makanya saya akan sangat suka memakannya. Inilah perbedaan dari setiap orang. Bedanya ada di mana? Ketika memasuki mulut. Di sanalah membedakan antara suka dan tidak suka. Suka dan tidak suka itulah kesadaran. Makanya kita sangat perlu bersungguh hati untuk menghayatinya. Pada akar lidahnya semua berubah menjadi rasa istimewa. Orang yang menegakkan sutra satu hati berada pada jalan, sehingga terhadap rasa duniawi tidak lagi memilih-milih. Orang yang membidadari hati mereka berada pada jalan, mereka tidak membedakan mana yang enak dan mana yang tidak. Baik itu enak atau tidak enak, itu hanya untuk mempertahankan tubuh mereka. Ketika kita mempraktekkan makan yang berkesadaran, bukankah kita berkata untuk mempertahankan tubuh? Demi untuk mempertahankan hidup kita, kita mempertahankan hidup supaya bisa menjalani pembinaan diri. Jika tidak ada nyawa ini, maka kita tidak dapat mempelajari jalan pencerahan. Maka demi menjaga jiwa ini, tidak peduli itu enak atau tidak, akan tetap kita makan. Maka dikatakan sehingga terhadap rasa duniawi tidak lagi memilih-milih. Tidak memilih-milih rasa enak atau tidak enak, makan untuk menambah nutrisi. Ini merupakan kebiasaan orang praktisi spiritual. Mereka akan berkata demikian, terserah, ada makanan sudah bagus. Benar, apalagi yang perlu kita pilih dalam hal makanan. Melihat kehidupan manusia yang dipenuhi penderitaan, apalagi yang perlu kita pilih-pilih. Oleh karena itu kita harus sangat bersungguh hati dalam pembinaan diri. Kita harus tahu bahwa makanan yang kita makan adalah untuk mempertahankan tubuh kita saja. Kita harus sangat menghargainya. Setiap benda tidak boleh disia-siakan. Tidak boleh tidak menyukai makanan yang kita makan. Kita sebagai praktisi tidak boleh demikian. Terhadap segala makanan yang dimakan, kita harus berkata sangat enak. Oleh karena itu bagaikan amerta surgawi, tiada yang tidak terasa lezat. Selama
dia dapat menjaga tubuh kita, maka dia bagaikan amerta surgawi. Ini adalah sesuatu yang sulit untuk diperoleh. Kita harus menghargai segala sesuatu, maka amerta surgawi adalah obat untuk hidup abadi bagi para dewa. Amerta surgawi dan makhluk surgawi. Ada sebagian amerta surgawi dapat mempertahankan nyawa makhluk surgawi. Kita tidak dapat memperoleh amerta surgawi ini, namun kita sudah cukup hanya dengan memiliki makanan untuk dimakan. Bagaikan amerta surgawi, tiada yang tidak terasa lezat. Amerta surgawi adalah obat untuk hidup abadi bagi para dewa. Memasuki pintu dharma ini adalah bagaikan meneguk amerta, tiada yang terasa tidak lezat. Lihatlah 2019, begitu banyak orang menderita, 3 negara di Afrika Selatan betapa menderita. Terendam banjir besar tapi tidak ada air untuk minum. Sanitasi juga sangat buruk, jadi telah menyebabkan masa krisis. Sangat bersyukur banyak orang melihat ini secara online, satu-satu meresponnya. Sangat bersyukur mereka menghitung keluar. Membangun rumah membutuhkan batu bata. Satu batu bata berharga NT 3,3. Semua orang berdonasi dengan sukacita, semua orang sangat antusias. Bukan hanya masalah tempat tinggal saja, mendapatkan air bersih juga menjadi masalah. Mengirim air dari luar sangat mahal, saat kita harus mencari air, setiap tetes menjadi seperti embun abrosial. Dicari-cari pun tidak ada. Saat kami mengadakan pertemuan dengan negara-negara ini bersama dengan Afrika Selatan, kita juga mempertimbangkan bahwa kita bisa mengirim air. Dengan rentang lebih dari beberapa ribu kilometer, bagaimana kita mengirim airnya? Tentu saja dari Afrika Selatan kirim sampai ke Malawi. Harus menempuh sekitar 2.400 sampai 2.500 kilometer. Lalu itu harus dikirimkan ke daerah bencana terburuk yang mungkin memakan waktu beberapa ratus kilometer lagi. Dan agar dapat menjangkau semua yang membutuhkan akan membutuhkan hampir 3.000 kilometer. Setiap tetes air ini sangat sulit untuk didapat. Ada banyak rintangan dalam mengirim air. Biasanya bagi kita tidak ada yang spesial tentang air, tapi bagi yang membutuhkan, lihat bagaimana susahnya untuk mengirim air. Apapun yang terjadi, kita harus memastikan ada air yang cukup untuk semua orang. Ini sangatlah sulit. Cobalah pikirkan, ada makanan itu bagus, ada minuman itu bagus. Di tempat itu kita bisa lihat di media ada gelas yang sangat besar. Seorang wanita memegang gelas itu dan gelas itu hanya sebesar ini. Dia akan memasak semangkok kacang ini, dan setelah dimasak sampai matang harus dibagikan ke 44 orang. Setidaknya mereka perlu menambahkan 50 sampai 60 cangkir air untuk memasak semangkuk kacang itu agar bisa disajikan ke 40 ribuan orang. Bagaimana dengan 10 ribuan orang yang lain? Di tempat penampungan itu, di satu tempat tenda hanya dapat dihuni 44 orang. Di sini ada 44 orang, di sana ada 44 orang. Mereka diberi satu gelas di sini, mereka diberi satu gelas di sana. Selain segelas kacang, mereka juga membutuhkan kurang lebih 40 sampai 50 gelas air. Dari mana air itu berasal? Air mereka sekarang sudah tercemar, air yang bercampur dengan tanah, sehingga air harus dikirim dari luar. Maka dari itu makanan dan minuman sulit didapat. Makanan dan minuman para dewa berasal dari embun manis atau amerta. Inilah asal dari makanan mereka, sumber kehidupan mereka. Sedangkan kita manusia, sumber kehidupan kita adalah air. Air kita harus menggunakan air bersih untuk dapat mendukung kehidupan bertahan hidup kita. Kita menggunakan air untuk memasak, untuk dapat menghasilkan sebuah sup atau makanan. Semuanya tidak akan ada tanpa air. Sehingga sama seperti seorang praktisi, jika kita dapat melatih diri, maka apapun yang kita makan akan seperti embun manis atau amerta. Tiada yang tidak terasa lezat, sehingga kita tidak boleh memilih makanan. Makanlah apa yang ada sama seperti para dewa. Amerta surgawi adalah obat untuk hidup abadi bagi para dewa.
Air juga adalah obat kehidupan manusia jika kita sebagai manusia tidak boleh kekurangan air. Jika tidak ada air, maka manusia bisa meninggal dunia atau mati. Oleh karena itu, kita harus menghargai air. Kita semua hendaknya meningkatkan kesadaran kita, jangan sampai kita kehilangan sumber air, kita hendak menghematnya. Jadi, memasuki pintu Dharma ini adalah bagaikan meneguk amarta, tiada yang terasa tidak lezat. Sekiranya bisa demikian, kita seperti meminum air embun. Kita sangat menghargai air ini. Menghargai adalah berbagai jenis barang, kita harus menghargai. Orang-orang yang menderita akibat bencana ini, yang paling mereka butuhkan adalah orang yang memberi perhatian. Orang Afrika juga memerlukan perhatian orang, jalannya sangatlah panjang dan jauh. Setiap hari harus ada orang yang saling memberi semangat. Bahkan batu bata pun diterima dengan senang hati. Asalkan semuanya dapat memiliki cinta kasih, kebaikan ini dinamakan berkah. Menciptakan kebaikan dan mendapatkan berkah. Sekarang semua orang mengatakan, ciptakan berkah dengan ketukan jari, dengan menggunakan smartphone, dengan satu jari mengetuk, maka kebaikan itu kita dapat memupuk berkah. Donasi ini kita tidak bisa mengambilnya sekarang dan menunjukkannya kepada orang lain dan berkata, saya di sini untuk memberikan bantuan bencana di Afrika. Tidak dapat jalan sampai tujuan untuk memberikan donasi, dapat memberi donasi dengan memakai smartphone. Jari untuk menyelamatkan topan di Afrika, asalkan ada ketukan jari seperti ini, kita dapat menolong orang, yaitu orang yang memiliki berkah, dinamakan orang yang penuh berkah. Saya berharap semua orang dapat bersungguh hati. Kesungguhan hatinya bukan hanya di Afrika saja, sebenarnya kita telah lama sedang melakukannya. Sedang video conference dengan tempat lain. Ujung dunia terasa sedekat pintu sebelah. Konferensi video telah mendekatkan jarak. Sebenarnya itu berapa jauhnya ujung dunia. Ujung dunia terasa sedekat pintu sebelah. Konferensi video telah mendekatkan jarak. Benih yang ditebarkan di Qinghai pada saat lampau telah berbuah pada saat kini. Yushu, daerah di Qinghai, Tibet, berada di ketinggian setengah langit, mendekati 5.000 meter dari permukaan laut. Tinggi di gunung dan panjang di tali kasihnya, tetap teringat dan berterima kasih pada Budi pada 23 tahun lalu. Sekarang ada jalinan jodoh untuk kembali lagi ke Yushu. Ini membuktikan bahwa Tatata adalah murni, bagai teratai di dalam salju. Qinghai, Cina, perjalanan hingga ke tempat Yushu tersebut dimulai tahun 2018, salju tiada henti-hentinya turun dan turun. Turunnya salju telah hampir mendekati setengah tahun, terus-menerus tanpa henti. Kepingan-kepingan salju telah turun hingga dari salju menjadi bencana. Inilah disebut bencana salju. Es salju telah turun hingga lebih tinggi dibandingkan dengan seorang anak. Tempat tersebut, kehidupan masyarakat bergantung pada beternak hewan, memelihara kambing, sapi. Sapi adalah untuk memerah susu. Memelihara kambing juga untuk memerah susunya dan lain-lain. Susu sapi, susu kambing, mentega, dan lain-lain, yang juga merupakan sebuah sumber makanan. Tetapi di tempat tersebut menyayangi kambing dan sapi bagaikan sedang memelihara orang dalam satu keluarga. Saat menghargainya akan tetapi cuaca tidak normal. Salju tidak berhenti turun. Setelah kita mengetahuinya, bencana sangat besar. Jadi insan Ceci di Cina yang tinggal di sekitaran dekat Qinghai lebih ke kaki gunung Xining. Tinggal di Xining, ketinggiannya juga telah 2.000 lebih meter dari permukaan laut. Mengetahui bahwa kita memiliki bodhisatwa yang demikian, yang tinggal di tempat tersebut, di antaranya ada seseorang yang orang tuanya masih di Xining, dan dia pindah ke Sichuan. Dia pulang untuk menjenguk kedua orang tuanya dan pada saat inilah terjadi bencana salju ini. Sehingga kita mengetahuinya, lalu berharap orang-orang yang di dekat daerah ini apakah pergi survei bencana dulu. Di tempat ini kami bertiga untuk pergi dari Xining ke Yushu, memakan waktu lebih dari 10 jam. Tidak heran ini disebut sebagai Qinghai. Ada daerah yang lebih rendah dan pegunungan di Qinghai. Mereka merasa harus naik ke Gunung Yushu. Sesampainya di sana jaraknya sudah hampir 5.000 meter.
Perjalanannya sangat sulit untuk sampai ke atas sana. Yang kami lihat di sepanjang jalan hanyalah lautan es. Semuanya putih. Di sepanjang jalan melihat hewan-hewan yang membeku, termasuk kambing dan sapi di jalanan. Jadi kami tahu bahwa masyarakat setempat menderita kerugian besar. Mereka merawatnya, orang-orang bisa melepas pakaiannya untuk menjaga kambing dan sapi tetap hangat. Ini adalah malapetaka bagi mereka. Jika mereka tidak memiliki barang-barang ini, mereka tidak dapat hidup. Sama seperti kita sebagai manusia tidak mempunyai air. Tidak ada beras, tidak ada makanan. Dengan salju yang begitu lebat, keadaannya tidak tertahankan. Kami naik dan mendengarkan satu demi satu kisah yang mengharukan. Bermula dari seorang pria melihat insan suci, dia berkata, "Saya mengenal kalian." Berawal dari kata ini, dia berkata, "Sudah 23 tahun. 23 tahun yang lalu, tahun 1996 adalah kelompok dengan simbol ini datang membantu kami. Saya masih sangat menghargainya. Pada saat itu banyak barang yang dibagikan kepada kami. Kami sangat berterima kasih barang-barang ini dibagikan kepada kami. Barang-barang ini yaitu surat tersebut dan barang-barang yang dapat digunakan menghargai penggunaannya. Surat-surat dan pemberitahuan ini sangat berharga bagi mereka. Beginilah rasa syukur mereka yang sangat besar." Kisah yang mengharukan terungkap seperti ini. Oleh karena itu, benih yang ditebarkan di Qinghai pada saat lampau telah berbuah pada saat kini. Sekarang ketika naik ke tempat itu, ada banyak sekali buah dari pohon itu. Menanamnya lebih dari 20 tahun yang lalu dan buahnya sudah bermekaran. Yushu, daerah di Qinghai, Tibet, berada di ketinggian setengah langit. Karena tempat itu sangat tinggi, mendekati 5.000 meter, hampir setengahnya tinggi langit, sehingga untuk naik ke atas udaranya sangat tipis dan tidak tertahankan. Tetapi demi bantuan bencana kami naik ke atas. Saat kita sampai di tempat itu, tinggi di gunung dan panjang di tali kasihnya. Apa yang kita rasakan di sana adalah kehangatan hubungan antar manusia. Gunung yang tinggi dan panjang tali kasihnya, kita dapat melihat mereka mengingat rasa syukur mereka terhadap kita. Lebih dari 23 tahun, rasa syukur ini sudah 23 tahun. Mereka masih merasakannya di dalam hati mereka. Oleh karena itu, sekarang ada jalinan jodoh untuk kembali lagi ke Yushu. Kita sudah memiliki jalinan jodoh ini untuk datang kembali ke sana. Jika mereka tidak terdampak oleh bencana alam, maka jalinan jodoh ini tidak akan ada. Kita mungkin tidak akan datang kembali ke sana, apalagi 23 tahun yang lalu, tahun 1996. Ini semua adalah semua insan suci Taiwan datang ke sana. 23 tahun kemudian, sekarang tahun 2019 yang bertanggung jawab, semuanya adalah bodhisatwa dari Tiongkok. Mereka datang ke sana seperti ini sehingga melihat mereka telah menyelesaikan misi tanggap darurat ini. Setelah mereka sampai di hotel dengan ketinggian lebih dari 3.000 km di atas permukaan laut, mereka segera melakukan video call. Ini rasanya seperti mereka sedang berada di depan saya, sehingga terasa dekat. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa semua orang di dunia ini adalah tetangga kita, benar-benar dekat. Kita mengatakannya seolah-olah sangat jauh, dan untuk dapat datang ke sana benar-benar tidak mudah. Jika kita memulai perjalanan dari kaki gunung ke sana, membutuhkan waktu 20-30 jam. Untungnya dapat beristirahat di tengah jalan di Xining. Orang-orang lokal Xining, jika ingin pergi ke sana, masih memerlukan waktu sekitar 10 jam. Dapat dikatakan walaupun sangat-sangat jauh. Saat ini ketika memikirkannya, seakan-akan seperti berada di dekat. Hanya berada di hadapanku saja. Beliau sedang berkata-kata kepadaku sangatlah jelas. Saya sangat terharu, terlebih ketika dikatakan, "Pak, ada seorang kakek, orang tua yang berumur 70 tahun lebih." Dia sangat terharu, dia mengambil lembaran itu. Sesuatu dari 23 tahun yang lalu yang ditunjukkan kepada semua orang. Ini adalah harta berharga yang seumur hidup akan saya lindungi. Demikian dikatakannya sembari memeluknya di dada. Dengan mengenakan baju yang tebal, benda tersebut dimasukkan ke dalam pakaiannya agar tetap hangat. Ketika dibawa pulang ke rumah, diletakkan di dalam kotak itu. Di dalam kotak itu terdapat rupang Buddha dan sutra.
Benda ini ditaruh di dalam bersama dengan rupang Buddha dan sutra. Disimpan dengan begitu baik, begitu menghargainya. Dia berkata bahwa seumur hidup tidak akan melupakannya. Seumur hidupnya dilanjutkan ke anaknya, cucunya. Selama-lamanya benda ini akan dijaga, meskipun dirinya adalah seseorang pengembala yang menunggu cuaca cerah, kemudian pergi dan pindah ke tempat lain. Setelah berapa lama kemudian baru pulang kembali. Dirinya berulang berpergian seperti ini, hidup dengan cara seperti ini. Baik harus pindah kemanapun tempatnya, benda ini dengan rupang Buddha dan sutra. Sama-sama adalah benda yang paling dijaganya. Melihat laporan mereka, mendengarkan laporan mereka seperti ini sungguh mengharukan. Ada seorang guru Dharma, seorang lama yang datang jauh-jauh ke sini dengan mobil 50 atau 60 kilometer jauhnya. Di tengah hamparan salju dan dia datang jauh-jauh ke sini dengan membawa sepucuk surat. Ia berkata barang-barang ini diterima oleh keluarganya dari Ceci. Guru Dharma itu tinggal di kuil dan melihat sanak saudaranya mengambil barang-barang tersebut. Ketika dia melihat surat itu, dia teringat bahwa ketika dia berusia 15 tahun, ada juga badai salju, dan ayahnya pergi untuk menerima barang-barang ini dan membawa kembali surat-surat ini. Ayahnya berkata kepadanya, "Kamu boleh melupakan hal-hal lain dalam hidup ini, tetapi kamu tidak boleh melupakan kebaikan surat dan materi-materi ini." Jadi ayahnya telah meninggal dunia dan surat itu disimpan di tempat lama. Jadi ketika sang lama melihat bahwa sanak saudaranya telah membawa pulang surat itu, dia masih menyimpan surat itu. Jadi dia segera pergi untuk mengambilnya. Saya datang jauh-jauh dari tempat yang berjarak 50 atau 60 km untuk memberitahu orang-orang Ceci. Saya juga punya surat itu. Sebelum ayah saya meninggal, dia berpesan agar saya menyimpannya baik-baik. Ini adalah surat yang diwariskan kepada saya. Saya ingin menulis surat untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada kelompok ini. Mendengar begitu banyak, semua orang menunjukkan rasa terima kasih yang demikian, telah berjalan melewati 4 perdesaan, pada setiap rumah tangga yang berjumlah 8.000 orang lebih, kali ini memberikan kepada mereka bekal selama 3 bulan. Pada masa tersebut, musim dingin ini juga seharusnya sebentar lagi akan berlalu. Ini juga yang membuat mereka sangat berterima kasih. Ini merupakan kekuatan cinta kasih, tidak membedakan timur, selatan, barat, utara, tersebar merata di dunia, bencana air dan bencana angin yang terjadi di benua Afrika. Bencana es yang terjadi di dalam kurun waktu yang panjang. Ketika mereka naik ke atas kali ini, salju yang tebal masih berada pada tempat tersebut. Pada kali ini kita dapat melihat videonya sembari berbicara pada tempat tersebut. Salju putih sedang turun, salju masih terus turun, cuaca yang tidak terhenti. Pada tempat yang begitu tinggi terdapat banyak orang baik. Orang yang mengerti tentang terima kasih, akan tetapi banyak orang yang hidup di sana. Demikian menderita, mereka sangat menyayangkan sapi dan kambing, bertanya kepada mereka, "Begitu banyak barang, mengapa Anda tidak menjualnya?" Dia berkata, "Tidak boleh, kita tidak rela meninggalkan mereka di puncak gunung dan biarkan mati kedinginan daripada dijual kepada orang lain. Jika dijual kepada orang lain dan biarkan di bawah turun gunung, maka pasti akan dibunuh. Saya lebih bersedia biarkan di tempat ini dan menjaganya. Jika tidak dapat menjaganya sampai mati kedinginan juga tidak bisa dihindari. Ini sangatlah alami, kita bisa menjualnya, orang akan membunuhnya." Lihatlah orang baji yang memiliki perasaan tersebut, hanya tahu dan membalas budi. Orang yang budi baiknya laksana gunung dan samudra, dunia manusia yang begitu bajik, tetapi mereka berada pada tempat tersebut. Sehingga sepanjang tahun turun-menurun selalu turun salju. Tidak tega. Kerap kali saat ini di setiap tempat kita semua harus bersungguh hati. Memberi perhatian pada masalah di dunia, orang di dunia memberi perhatian pada masalah di dunia. Semoga semua mengakumulasi sedikit demi sedikit.
kita dapat bersumbangsi membuat orang yang susah melewati gelombang ini. Gelombang ini apakah bencana badai salju, apakah bencana banjir, bencana angin topan, bencana angin, kita semua harus menjadikan peringatan benar. Kehidupan manusia adalah demikian. Kapan ada angin besar, hujan besar membuat kita merasakan kesusahan, apakah ini? Kita juga tidak dapat menduganya. Kapan cuaca akan berubah? Mungkin saja badai salju akan di tempat ini. Walaupun orang zaman sekarang mengatakan tidak mungkin, akan tetapi langit bumi tiada berhenti silih berganti. Bintang, bulan, matahari tiada berhenti berputar. Kalpa yang dikatakan Buddha, angka kalpa ini, waktu yang panjang, mungkin saja salju putih yang kita tidak temukan pada kehidupan ini pada Taiwan. Mungkin saja kita akan bertemu pada kehidupan mendatang dan mendatang lagi. Semua orang menggunakan cinta kasih kebijaksanaan, merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan, kewelas-asihan yang bijaksana. Setiap orang mengembangkan sedikit demi sedikit. Demikian sedikit demi sedikit demi kebajikan. Indahnya sifat kemanusiaan ini, kita berterima kasih. Terima kasih, budi setinggi gunung, seluas lautan. Terima kasih pada setiap orang, lebih bersungguh hati.